Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, di kelas yang sama-sama kita cintai ini, untuk sama-sama thalabul ilmi, kita sama-sama belajar. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan di pagi hari ini kalian semuanya alhamdulillah sudah resmi menjadi siswa madrasah aliyah di kelas 10. Dan di pagi hari ini kalian juga akan belajar sejarah budaya Islam. Pertama, perkenalkan nama Bapak Fadlul Fajri. Insyaallah di kelas 10 anak-anak semuanya akan belajar sejarah budaya Islam bersama Bapak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca salat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya semuanya. Sudah hadir atau masih ada yang belum hadir? Oke, yang pertama Ega Sejawati hadir, alhamdulillah. Imratul Masya, Mami, Merlin, Habib, hadir Pak. Andi Bambang, hadir. Dan yang terakhir Safira. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Baik, Anda semuanya, kita pada pagi hari ini di pelajaran kita yang pertama kita akan belajar tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, kalau anak-anak semuanya punya buku, ya, itu berada di pelajaran pertama di halaman kedua. Nah, tapi materi dalam buku ini sudah Bapak ringkas dalam sebuah PowerPoint ini, maka anak-anak semuanya cukup memperhatikan PowerPoint ini dengan baik. Diharapkan suasana kelas selama pembelajaran berlangsung dapat kondusif dan tenang. Oke, anak-anak semuanya, kita mulai pelajaran kita. Baik. Nah, lihat gambar ini. Siapa yang bisa berkomentar tentang gambar ini? Ini tentang gambar apa? Candi, Pak. Ya, candi. Ada lagi? Berhala. Oke. Baik. Benar sekali. Ini adalah patung atau berhala. Oke. Ya, dari dong. Oke, kita kembali lihat gambar di depan. Nah, siapa yang berani menunjukkan ini gambar apa? Ka'bah. Ka'bah. Ada lagi? Siapa? Ya, Gambar orang. gambar orang. Ya, betul. Nah, ini adalah foto di mana Ka'bah pada masa lampau dahulu seperti ini. Nah, baik, kita lanjutkan. Sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Nah, pada permulaannya bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama Hanifiyah. Nah, Hanif itu artinya yang benar dan lurus. Nah, jadi pada mulanya orang-orang Arab Quraisy dahulunya itu dia sudah menyembah Allah, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama Hanifiyah yang artinya benar dan lurus. Karena itu, sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab.
pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain mengambil kepercayaan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Nah, jadi anak semuanya, Amr bin Lu'ay al-Khuzai inilah yang memperkenalkan berhala kepada bangsa Arab Quraisy pada waktu itu, sehingga mereka seiring berjalannya waktu mulai melupakan ajaran yang tadinya benar, yaitu Hanifiyah tadi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian mereka mulai melenceng dari ajaran-ajaran itu. Kita lanjutkan. Nah, di antara nama berhala yang terkenal adalah yang pertama Hubal. Nah, jadi si Amr bin Lu'ay al-Khuzai tadi, dia itu membawa berhala-berhala. Di antaranya yang terkenal ialah Hubal. Nah, Hubal ini berada di Makkah. Kemudian ada lagi yang namanya Lata, itu di Taif. Kemudian ada lagi yang bernama Uzza di Hijaz. Dan yang terakhir ialah Manat. Nah, ini 4 berhala yang besar pada saat itu. Nah, Yathrib ini sekarang dikenal dengan nama Madinah. Oke. Jadi pada saat itu bangsa Arab itu banyak yang menyembah berhala. Ada yang menyembah hewan, jin, dan bintang-bintang. Bintang-bintang itu apa? Seperti matahari, ada yang menyembah bulan. Nah, mereka mulai melenceng dari ajaran yang telah dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail pada awalnya. Kita lanjutkan. Nah, selain itu bangsa Arab itu juga yakin akan sebuah tahayul. Nah, ada yang tahu contohnya mereka percaya dengan apa? Nih, Bapak kasih satu contohnya. Ketika ada seseorang yang lapar, perutnya terasa lapar, mereka percaya bahwa di dalam perut seseorang itu ada ular. Nah, ada ular yang besar. Sehingga itu katanya yang membuat mereka lapar. Padahal ya lapar, tinggal makan. Kepercayaan mereka seperti itu. Jadi mereka meyakini bahwa ketika orang lapar itu adalah ular yang berada di dalam perutnya. Begitu juga ketika mereka mengharapkan hujan, mereka percaya bahwasanya ketika mereka mengharapkan hujan, mereka itu mengikatkan rerumputan pada ekor kambing. Nah, itulah salah satu kepercayaan atau tahayul-tahayulnya bangsa Arab Quraisy pada masa jahiliyah lalu. Kita lanjutkan. Kita masuk kepada keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Nah, diperhatikan anak-anak. Yang pertama, mata pencarian. Nah, jadi dulu sebelum Islam datang, bangsa Arab Quraisy itu mata pencariannya di antara yang pertama beternak. Nah, siapa yang beternak itu? Yang beternak ialah mereka-mereka yang tinggal di pedalaman. Nah, mereka juga disebut sebagai suku Badui. Di desa-desa mereka beternak. Begitu juga yang berkebun. Nah, berkebun ini mereka juga yang tinggal di daerah-daerah yang subur. Nah, seperti di Taif. Nah, kemudian yang ketiga, ada mereka yang berdagang. Nah, yang berdagang ini siapa? Pada saat itu yang berdagang ialah mereka-mereka yang tinggal di kota. Nah, mereka juga terkenal dengan sebutan Ahlul Hajar. Baik, sampai saat ini anak-anak semuanya masih fokus? Masih fokus. Kita lanjutkan kembali. Kemudian, nah, orang masyarakat Quraisy ini, Arab Quraisy dulu, mereka juga hidup bersuku-suku, jadi berkeluarga. Ya, makanya kita kenal ada Bani Hashim, ya, dan lain sebagainya. Mereka hidup bersuku-suku, berkelompok. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, mereka punya tradisi-tradisi jahiliyah. Di antaranya mereka itu suka berjudi, kemudian minum khamar, kemudian berzina, mengubur bayi perempuan, dan juga mencuri. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah mereka pada saat itu. Tetapi di samping itu mereka juga punya kepribadian yang baik. Nah, orang Arab itu terkenal dengan ketegasannya, pemberani.
Nah, mereka tegas dan berani, dan mereka senang memuliakan tamu. Nah, ini adalah terbaik dari mereka, senang memuliakan tamu. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjutkan kembali. Nah, dalam sesi kali ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan, kita akan ada kuis, ya, bersifat tanya, ada pertanyaan dan ada jawaban, atau disebut dengan istilah match. Nah, jadi Bapak memiliki soal dan juga memiliki jawaban, dan nanti akan dibagikan kepada kalian semuanya satu persatu. Dan silakan nanti kalian sendiri yang mencari jawabannya, mencari pasangannya. Oke, baik. Silakan dalam waktu 1 menit kalian mencari jawabannya. Silakan. Setelah kalian, cukup 1 orang nanti yang menjadi perwakilannya. Yang mendapatkan soal, dia yang akan membacakan jawabannya. Akan ada 1 orang yang tidak mendapatkan jawaban. Oke, siapa yang tidak mendapatkan jawaban? Oke, saya kembalikan karena jumlahnya tidak benar. Oke, silakan. Yang pertama yang mendapatkan soal, oke, silakan dibacakan. Nama-nama berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Jawabannya Ubal, Lata, Uzza, dan Manat. Oke, benar sekali. Kedua, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaannya. Nama suku Arab yang tinggal di pedalaman. Jawabannya suku Badui. Oke, nah selanjutnya yang ketiga. Oke, silakan. Nama-nama ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Nama agama ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail adalah agama Hanifiyah. Oke, baik, benar sekali. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, pelajaran kita pada pagi hari ini telah sama-sama kita dapatkan. Adapun ibroh atau pelajaran yang kita dapatkan dari pelajaran kita di hari ini, yang pertama adalah menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Kemudian yang kedua ialah tidak melanggar norma sosial dan agama. Kemudian yang ketiga, giat bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat ialah pengembangan intelektual sesuai norma agama. Kemudian yang kelima adalah Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Dan yang keenam adalah mengenal berbagai macam peradaban besar dunia yang muncul sebelum datangnya Islam. Kemudian yang ketujuh ialah mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ialah toleransi antar pemeluk agama Islam, antar pemeluk agama lain demi terciptanya kehidupan sosial yang damai, tentram, dan beradab. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Cukup? Baik, anak-anak semuanya, mudah-mudahan semakin giat dalam belajarnya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya senantiasa Allah berikan kepahaman, kemudian memberikan kesehatan untuk sama-sama kita tolak ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.